Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang transmisi keilmuan dan upaya menghidupkan kembali Islam Nusantara dengan dosen pembimbing yaitu Muhammad Zaini, MPD. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang yaitu Hilwatut Tilawah, NIMT 2018-7003. Nah, yang kedua yaitu Alisa Khotrun Nada, NIMT 2018-7034, dan yang terakhir yaitu Norma Dwi Utari, NIMT 2018-7015. Baik, di sini saya Norma Dwi Utari dari NIMT 2018-7015 akan menjelaskan tentang transmisi keilmuan dalam Islam. Nah, sebelum kita mulai ke transmisi keilmuan dalam Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Nah, ilmu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-ilm yang berarti pengetahuan atau knowledge. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu science dan dari bahasa Latin yaitu scientia atau pengetahuan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang landasan ilmu pada zaman Yunani. Nah, periode ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu itu terjadinya perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, yang kedua yaitu perkembangan ilmu pada masa klasik. Nah, pada mulai masa Nabi sampai dengan Khulafaur Rasyidin, pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. Nah, selanjutnya yang perlu dicatat dalam perkembangan ini, ilmu adalah peristiwa pasca terjadinya fitnatul kubro, yaitu munculnya berbagai golongan yang memiliki aliran teologis dan pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politik. Pada saat itu muncullah aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij dan kelompok Muawiyah. Dan dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa sejak awal masuknya Islam, kajian-kajian dalam bidang teologi telah berkembang. Nah, meskipun masih banyak dalam bentuk embrio. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada masa kerajaan Islam disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, faktor-faktor yang internal antara lain yang pertama yaitu adanya ajaran Islam yang memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap peran akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang kedua yaitu peranan penguasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu adanya program penerjemah secara besar-besaran terhadap literatur. Yang keempat yaitu adanya suasana yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di mana pada saat itu suasana negatif relatif aman dan damai dan tidak ada pengolokan dan pemberontakan. Yang kelima yaitu adanya proses asimilasi budaya yang saling mengisi karena heterogenitas budaya di masa itu. Dan yang terakhir yaitu adanya sikap keterbukaan terhadap paham dan pendapat yang berbeda sebagai konsekuensi adanya heterogenitas etnis dan kultur. Untuk faktor-faktor eksternalnya yaitu yang pertama adanya tradisi keilmuan kaum ortodoks Kristen. Yang kedua yaitu adanya penaklukan Alexander Agung yang tidak hanya meraih kekuasaan di timur hingga Persia dan India, tapi membawa dampak positif karena kedatangannya serta para penggantinya ke wilayah taklukan
menyebarkan ilmu pengetahuan Yunani sehingga proses transmisi ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, yang ketiga yaitu peran penting Akademi Yundishapur yang dibangun oleh Universitas Alexandria dan selama abad ke-6 disamakan dengan ilmu pengetahuan India, Grecian, Suriah, Helenistik, Hebrew, dan Zoroastrian. Dan yang keempat yaitu karya-karya ilmiah kaum Yahudi turut pula memperlancar penyebaran ilmu pengetahuan yang diawali dengan penerjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Hebrew dan Arab. Nah, kemudian dikembangkan sedemikian rupa menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Nah, pada abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan dan merupakan catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Nah, setiap yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat yang rendah. Nah, kejatuhan peradaban keilmuan Islam ini disebabkan oleh adanya kesulitan-kesulitan ijtihad dan mistisisme asketik, sehingga tradisi intelektual dan keilmuan di dunia Islam mengalami kemunduran. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Islam pada masa Renaissance. Nah, pada masa Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi pengembangan ilmu. Zaman yang dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma. Selanjutnya yaitu proses transmisi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kejayaan Islam masa lampau tak lepas dari peran lembaga pendidikan yang ada. Nah, lembaga-lembaga itu menjadi sarana bagi berlangsungnya transmisi ilmu pengetahuan. Banyak sekali lembaga pendidikan yang berperan menjadi sarana pengembangan ilmu kala itu. Nah, antara lain maktabah, kutbah, halagoh, observatorium, dan klinik, Dar al-Hikmah dan Dar al-Ilmu serta madrasah. Lembaga-lembaga ini selanjutnya mampu mengangkat ilmu pengetahuan Islam menopang peradaban yang disegani dunia. Namun karena faktor pertikaian politik, kekuasaan kepentingan madhab dan kelompok, tak jarang lembaga-lembaga itu menjadi korban. Nah, proses transmisi ilmu pengetahuan di lembaga-lembaga itu pada awalnya lebih bersifat guru minded atau teacher center. Nah, murid yang dianggap oleh guru telah menguasai bidang pelajaran, dan ada dua cara transmisi ilmu pengetahuan yang utama, yaitu secara oral dan secara tulisan. Nah, metode oral di sini dilakukan dengan cara guru membacakan teks yang akan dipelajari, memberikan keterangan atas poin-poin penting, sementara muridnya hanya mendengarkan atau dengan cara qiraah ala syekh. Nah, guru meminta murid untuk membaca teks dan guru mendengarkannya kemudian mengoreksi bacaan yang salah. Nah, setelah itu muridnya dipersilakan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari apa yang dibaca, atau sang guru bertanya kepada murid seberapa jauh pemahamannya terhadap apa yang telah dibacanya. Nah, untuk metode tulisan dilakukan dengan cara pencatatan atau penyalinan teks yang didikte oleh syekh atau guru. Nah, proses ini penting karena tidak ada teknologi percetakan yang mengandalkan tulisan dalam bentuk foto, kopi, atau percetakan. Nah, oleh karena itu, menyalin adalah solusinya. Nah, metode tulisan ini dianggap sebagai metode yang sangat penting dalam proses belajar mengajar pada masa itu. Nah, keberhasilan proses transmisi ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran penguasa pada waktu itu yang turut mendukung, membiayai, dan membina proses transmisi. Pengelolaan pendidikan tidak saja diserahkan kepada lembaga, guru, murid, ataupun walinya, tapi mendapat perhatian besar dari penguasa. Nah, dalam rangka proses transmisi ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan didirikan pada mulanya
proses transmisi itu tidak melalui lembaga tapi melalui pribadi guru. Oleh karenanya, sangat naif bila lembaga pendidikan tetapi tidak mampu berfungsi sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, metode transmisi ilmu pengetahuan harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga lembaga pendidikan benar-benar menjadi agent of knowledge. Nah, bagi kemajuan Islam, peradaban. Nah, ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam tidak pernah dikotak-kotakkan menjadi bagian-bagian, kemudian menganggap ilmu tertentu penting dan ilmu yang lain tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Kotrunada, NIM T201870034. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai genealogi keilmuan dalam Islam. Istilah genealogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu genia yang artinya keturunan dan logos yang artinya pengetahuan. Pada awalnya, kajian genealogi adalah kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya, atau disebut dengan istilah genealogi biologis. Dalam hubungan dengan pendidikan Islam, genealogi merupakan studi atau kajian yang menghubungkan pendidikan Islam dari sisi filosofis dan historis. Artinya, pendidikan Islam dapat ditelaah secara kritis dan perspektif sejarah dan pemikiran sehingga dapat mengungkap kandungan makna secara orisinal atau autentik. Pada hakikatnya, sejarah bukanlah peristiwa melainkan penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa itu. Dan pengertian mengenai relasi dengan yang bukan fakta yang menjalin seluruh bagian serta memberi dinamisasi dalam waktu dan tempat. Genealogi juga dipahami sebagai cara baru untuk menghubungkan sejarah dan filsafat. Secara esensi, genealogi merupakan studi kritis dan efektif terhadap sejarah. Dalam hubungannya dengan keilmuan dalam Islam, genealogi merupakan studi atau kajian yang menghubungkan keilmuan dari sisi filosofis dan historis. Artinya, keilmuan dalam Islam dapat ditelaah secara kritis dari perspektif sejarah dan pemikiran sehingga mengungkap kandungan makna secara orisinal atau otentik. Genealogi keilmuan dalam Islam untuk membangun relasi kritis historis terhadap keilmuan dalam Islam harus dilakukan penelusuran secara komprehensif tentang kelahiran dan perkembangan dari masa ke masa, termasuk kemunculan awal pada zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khulafah al-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, masa kemunduran dan kebangkitan kembali, serta perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Genealogi ilmu tarbiyah berakar pada wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad yang memperlihatkan betapa pentingnya ilmu. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. Perkembangan pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin mengalami perkembangan yang cukup pesat, sekalipun dibarengi dengan situasi perpolitikan dan kenegaraan yang tidak bersahabat, utamanya pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada periode Bani Umayyah, sistem pendidikan telah berkembang menjadi pendidikan khusus dan pendidikan umum. Yang keempat, pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pendidikan Islam pada Bani Abbasiyah berkembang pesat bersamaan dengan kejayaan Islam. Dan yang terakhir, pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan Utsmaniyah Turki, boleh dikatakan bahwa terjadi kemunduran dalam pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Hilwatul Tilawah dengan NIM T2018703 akan menjelaskan terkait pribumi Islam melahirkan Islam Nusantara. Pribumi Islam itu sendiri adalah bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Secara historis, pribumi Islam adalah cara Gus Dur khususnya dan NU umumnya untuk menolak Arabisasi. Tapi, ini juga bukan pikiran baru yang datang dari Gus Dur, karena sejak dulu para kiai pesantren sudah punya kecenderungan untuk menghadirkan jenis keislaman yang khas di Indonesia, tanpa banyak dicampur unsur Arabisme. Jadi, pribumi Islam di sini hanya stempelnya saja. Gus Dur berjasa menteorikannya. Gus Dur telah memberi nama terhadap jenis perjuangan yang dilakukan oleh para ulama Indonesia sejak Wali Songo sampai sekarang. Pribumi Islam bukan suatu upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas, dengan tetap memberikan peranan kepada usul al-fiqh dan qawaid al-fiqh. Pribumi Islam di sini dengan demikian menurut Gus Dur adalah suatu pemahaman yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Nah, pribumi Islam di sini bukan suatu upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas, dengan tetap memberikan peranan kepada usul fiqh dan qawaid fiqh. Di sini, wahyu dalam pandangan Gus Dur harus dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan. Nah, perlu dicatat bahwa Gus Dur di sini dalam konteks Islam Nusantara hanya berbicara tentang pribumi Islam yang merupakan proses dan mekanisme bagi terbentuknya kultur Islam Nusantara. Dengan demikian, dalam diskursus Islam Nusantara, Gus Dur hanya mewariskan metodologi bagi Islam Nusantara dan tidak tentang Islam Nusantara itu sendiri. Namun demikian, pandangan tentang Islam Nusantara bisa didapatkan pada pandangan Gus Dur tentang sejarah kedatangan Islam di Nusantara. Proses akulturasi antara Islam dan budaya Nusantara hingga corak kultural dari keislaman pesantren yang menurutnya menjadi produk akumulatif dari Islam di Nusantara. Nah, di sini konsep Gus Dur tentang pribumi Islam terkait dengan apa yang disebut Islam Nusantara, yakni perwujudan Islam melalui tradisi dan budaya lokal Nusantara. Kata melalui di sini mempunyai arti bahwa antara Islam dan tradisi lokal tidak mengalami reduksi. Dengan kata lain, Islam tetap pada karakternya, budaya juga tetap pada karakternya, sehingga satu sama lain tidak bersifat dominatif. Gus Dur di sini menggagas pribumi Islam karena memahami dan melihat fenomena keislaman di Indonesia yang justru mereduksi budaya dan lokalitas oleh bangsanya sendiri dengan menonjolkan diri bersama simbol-simbol lokalitas Arab secara verbal maupun fisik. Tidak hanya itu, mereka bahkan menganggap bahwa Islam itu Arab, sehingga menolak bentuk keislaman lokal yang sesungguhnya manifestasi universalisme Islam. Artinya di sini, sesungguhnya lokalitas diwarnai oleh Islam, bukan sebaliknya, Islam diwarnai oleh lokalitas. Sehingga pada titik ini, pribumi Islam menemukan urgensinya sebagai metode dalam membentuk Islam Nusantara. Seperti itu.
Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada materi yang salah ataupun kurang tepat dan materi yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini kemampuan kami untuk menjelaskan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.